karena beliau itu juga memiliki utang piutang yang sangat amat banyak sebelum menikah dengan aku, dan setelah menikah pun itu jadi akunya ikut ditagih juga atas utang piutang beliau gitu. Dengan masuk ke aplikasi M-Banking dan melakukan pengiriman sejumlah uang ke nomor-nomor rekening yang dia punya, mungkinnya di sini tulisannya. Wah, nakal juga nih suaminya ya. Sebenarnya ada segudang bukti transaksi M-Banking yang dia TF ke dirinya sendiri dan teman-temannya yang entah buat apa. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, sebelum kita memulai video ini, seperti biasa aku pengen mempromosikan satu parfum yang harganya itu murah banget. Ini ada dari parfum brand Wings, Fresh and Natural teman-teman ya. Ini harganya di kisaran 20 ribuan ya. Kalau kalian dapat di harga 20 ribuan, langsung check out di bawah. Ya, ini 100 mili bro. Ini banyak banget teman-teman ya. Hari ini kita bakal ngebahas kasus Clara Sinta yang dimana akhirnya buka suara soal gugatan 13 miliar dari mantan suaminya. Ya, selama ini kita nggak tahu kalau dia punya mantan suami teman-teman, karena jarang dikontenin, bahkan jarang di-spill gitu ya siapa mantan suaminya gitu. Beda banget sama yang sekarang gitu. Untuk aku yang bukan pengikut setianya dari Clara Sinta, cuma hanya tahu-tahu aja gitu kan. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia dari akun TikTok Clara Sinta. Dia di sini effort banget bikin klarifikasi sampai 2, agak kaget gitu ya. Ya udah, yuk kita lihat videonya. Benar bahwa tahun 2017 itu aku pernah menikah dengan seseorang yang terpaut usia jauh di atasku, dan aku berkenalan dengan baik, nikah dengan secara baik-baik, sah secara agama dan di mata hukum. Sebagai orang awam, aku paham banget keresahan kalian berpikir, kok mau sih sama orang yang jauh di atas aku usianya kalau misalnya gak ada benefit yang didapatkan. Keputusan aku untuk memilih beliau itu karena beliau itu adalah orang yang sangat baik yang aku kenal pada saat itu, memiliki pekerjaan yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan kita melangsungkan pernikahan pada saat itu di masjid, dihadiri 8 orang dengan sangat amat sederhana, dan diberikan mahar berupa seperangkat alat sholat. Selama pernikahan berlangsung, kita mengalami masalah ekonomi yang lumayan buruk karena beliau itu juga memiliki utang piutang yang sangat amat banyak sebelum menikah dengan aku, dan setelah menikah pun itu jadi akunya ikut ditagih juga atas utang piutang beliau gitu. Jadi itu membuat hal yang kurang nyaman di aku, dan karena memang kebutuhan kita saat itu sangat kurang, jadi aku juga ambil sikap untuk bekerja. Awalnya itu aku bisnis untuk thrifting, juga bisnis online, dan alhamdulillah dari situ berbuahlah hasil hingga sekarang ini. Ini klarifikasi baru part 1 nih, part 1. Kenapa ya? Gue berharap public figure Indonesia kalau punya masalah nggak berisik kayak Dehun gitu loh. Tiap orang punya cara masing-masing, tapi jujur yang nyelesain masalah secara private itu lebih berkelas. Cepet klarifikasi biar gak dicerain sama si Rido. Kamu Rido gak aku klarifikasi? lucu banget sih itu, asli. Supaya apa yang aku sampaikan ini bukan menjadi asumsi aku doang, biarkan aku berbicara sesuai fakta dan data yang ada di putusan pengadilan yang sah secara hukum ini. Apa yang tertulis di sini, poin-poinnya itu sudah aku buktikan di pengadilan. Maka dari itu, poinnya bisa dituliskan di sini. Sebelum menikah dengan saya, beliau itu juga udah membawa banyak utang piutang yang seringkali juga debt collector itu jadi ikut nagih ke aku. Dan kedua, beliau tidak memberikan nafkah dikarenakan juga beliau itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Beliau itu melakukan transaksi mengirim sejumlah uang yang nilainya bisa ditafsir 300 juta dari rekeningku ke rekening beliau, dan ke rekening adalah beberapa rekening-rekening yang dia transfer tanpa izin aku. Dan 300 juta itu uang siapa? Hasil jualan aku. Ternyata setelah berpisah, nominalnya jauh lebih banyak daripada itu. Dan ingat gak sih, pada tahun 2023 lalu aku pernah mengalami kasus yang sangat viral dan menjadi kasus nasional, di mana seorang debt collector membentak seorang polisi bahwa ada seseorang yang menggadaikan mobilku tanpa sepengetahuanku. 2 mobil, Alphard dan Porsche. Itu hasil kerja aku sendiri. Total utangnya per mobil itu sekitar 267 juta rupiah. Mobil Porsche juga serupa, 267 atau 400 jutaan. Semua siapa yang lunasin? Saya yang lunasin. Buktinya mana? Ada di video lengkap.
Perlu digarisbawahi bahwa mobil Alphard yang saya beli itu adalah mobil Alphard untuk anak saya sekolah. Bukan untuk saya, bukan untuk beliau. Buat anak saya sekolah, Pak. Banyak segini masih di situ kali, Ma. Di bawah orang itu, Ma. Dan itu pun digadaikan oleh beliau. Bahwasannya semenjak Keanu kecil hingga saat ini, sebelum nikah ya, aku yang nafkahin 100%. Alhamdulillah Allah kasih aku rezeki buat sekolahin dia di tempat terbaik, kasih dia gizi terbaik, kasih dia tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik. Alhamdulillah. Dan ada nafkah yang dibebankan kepada beliau senilai 5 juta rupiah setiap bulannya, namun beliau belum pernah sama sekali membayarkan satupun tanggung jawab beliau kepada anak. Setelah saya menikah, sekarang siapa yang nanggung nafkah untuk anak saya? Itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh ayah sambungnya. Pada tanggal 7 September, saya itu pertama kalinya minta ke beliau nafkah sebesar 400.000 per minggu untuk uang saku anak saya. Supaya anak saya itu tetap ingat bahwa bapak kandungnya ini ada loh kontribusi di dalam hidupnya gitu. Aku pingin anakku ini mengenal bapaknya ini orang yang juga bertanggung jawab meskipun nilainya kecil. Aku bingung, di part 1 dia bilang menikah karena penghasilannya yang cukup, sekarang gak berpenghasilan. Oh, maksudnya gini guys, maksudnya gini, mungkin awalnya penghasilannya cukup nih, bagus nih ya, karirnya bagus. Setelah jenjang menikah, karirnya bangkrut gitu ya, makanya gak berpenghasilan. Ridho gak aku nonton video ini sampai habis? Ridho. Capek aku sama Ridho ini ya. Lagi serius-serius Ridho. Next. Dan Kara Sinta juga ada buat story di Instagramnya, klarifikasi lewat story ya. Ini kita lihat klarifikasinya selanjutnya lewat story ini. Ini lebih seru sih harusnya ya. Kita lihat guys. Jujur, pelajaran tentang ngambek-ngambekan sama suami dan sampai buat status apalagi sampai datang ke podcast itu sudah menjadi tamparan keras untuk aku loh. Semenjak itu aku benar-benar sadar bahwa sudah saatnya aku stop mengumbar apapun urusan pribadi, apalagi jadi konsumsi publik. Ini jadi pelajaran keras untuk aku, amat keras. Namun setelah masalah ini clear, hubungan aku dan suami baik-baik dan hangat. Alhamdulillah mubarak, alhamdulillah. Ya kan kamu sendiri yang pengen datang ke podcast, dia sendiri yang posting ya, jadi akhirnya konsumsi publik kan. Ya nggak apa-apa lah, jadi pelajaran ya, pelajaran buat kita juga gitu. Walaupun nggak ada yang jadi pelajaran buat kita. Tapi setelah kehidupan kami kembali normal, ternyata ada yang mencoba mengusik. Kali ini bukan dari pihak kami, tapi dari pihak lain. Pihak lain itu sebut saja Budi. Budi dahulu membawa case ini ke media dan publik. Jadi mau tak mau harus diselesaikan di ranah publik juga. Jika didiamkan akan menjadi bola fitnah ke saya dan keluarga kami. Mengingat demi menjaga nama baik suami dan anak-anakku tersayang, akhirnya aku akan speak up. Tentunya hal ini sudah dengan pengetahuan dan persetujuan suami. Sudah dari Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Aku izin meluruskan bahwa benar aku pernah menikah dengan seseorang yang sebut saja Budi di tahun 2017. Perbedaan jarak usia yang jauh tidak bisa dipungkiri, namun tidak dapat saya sesali karena itu pilihan saya secara sadar tanpa maksud dan tujuan tertentu. Kami mulai kehidupan kami dengan sederhana dengan bahagia hingga timbul berbagai masalah yang tidak dapat kami selesaikan lagi, dan saya memutuskan untuk pisah resmi tercatat di Pengadilan Agama pada bulan Juni 2022. Menikah dengan baik-baik dan berkenalan dengan tempat yang baik pula, sah secara agama dan hukum. Note catatan. Jadi tidak benar yang ada yang sepil aku menikah 3 kali. Itu pertama dan sekarang yang kedua. Dari klarifikasi dia nikah cuma 2 kali guys. Next. Sebelum lebih lanjut, aku kasih kalian nonton video ini dulu ya. Cermati dengan baik isi videonya. Tangkap aja pakai nalar kalian sendiri isi pesan dari video tersebut. Dan aku sekarang speak up tahun 2025. Oke, ini 2023. Ini apa ya guys? Soalnya aku nggak bisa ngeklik ini guys. Cluenya sempat viral dan jadi berita
nasional. Oh, ini mah yang dealer debt collector itu ya. Oke, tadi udah diklarifikasi debt collector. Di videonya debt collector. Next. Bukan cari simpatik, namun fakta, tahun 2023 mobil Alphard saya ditarik. Hal ini disebabkan karena mantan saya yang menggadaikan mobil saya tanpa izin. Catatan, mobil saya beli untuk anak saya sekolah, bukan untuk dia maupun untuk saya. Dan mobil terbeli pure 100% dari hasil kerja keras sendiri. Parah juga ya suaminya, guys. Apakah orang yang muncul secara mendadak mengusik ketentraman saya, suami dan anak-anak saya adalah orang yang sama dengan yang menggadaikan kedua mobil saya pada kasus yang viral 2023 lalu? Jawabannya ya orang yang sama. Parah juga nih suaminya berarti ya. Nakal ya suaminya ini. Udah clear masalahnya, tapi masih coba ganggu Clara Sinta biar nggak tenang gitu. Yang mau baca silahkan, monggo. Tapi kalau males baca, aku simpulkan tidak ada nafkah selama pernikahan untuk aku maupun anakku. Sering mengambil uang hasil pekerjaanku tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Walah, tenang. Channel FKR Project bakal bacakan buat kalian bahwa tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan penggugat, tergugat dan perusahaannya sudah memiliki hutang kepada pihak lain. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Akan tetapi sejak pertengkaran tahun 2019, penggugat dengan tergugat mulai menjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain penggugat memiliki pekerjaan sendiri dalam kurung penjual secara online dan konten kreator, dan pekerjaan penggugat tidak didukung atau support oleh tergugat. Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah lahir baik kepada penggugat maupun kepada anak tergugat, dalam kurung Askara Keano Gustav. Tergugat ketika sedang marah sering berkata-kata kasar. Tergugat sering melakukan pengambilan uang dari rekening tabungan penggugat tanpa dengan cara tergugat menggunakan handphone penggugat dengan masuk ke aplikasi M-Banking dan melakukan pengiriman sejumlah uang ke nomor-nomor rekening yang dia punya. Mungkinnya di sini tulisannya. Wah, nakal juga nih suaminya ya. Tidak diketahui penggugat dengan jumlah setelah ditotalkan lebih kurang 300 juta rupiah. Penggugat sering didatangi debt collector untuk menagih hutang tergugat. Hal ini membuat penggugat dan anaknya merasa tidak aman dan nyaman. Anak penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga, dan penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada 2 April tahun 2022, di mana penggugat menanyakan kepada tergugat keberadaan BPKB atas kendaraan Toyota Alphard 2.5 GAT warna putih metalik dengan nomor polisi bla 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 warna abu metalik dengan nomor bla bla bla, dan dijawab oleh tergugat bahwa kedua BPKB kendaraan tersebut sudah digadaikan ke pihak ketiga tanpa diberitahu kemana digadaikannya. Hal ini mengakibatkan penggugat menjadi marah kepada tergugat karena tergugat tanpa meminta izin sebelumnya kepada penggugat melakukan hal itu, di mana kedua kendaraan tersebut didapat dibeli oleh penggugat dengan menggunakan uang dari hasil pekerja penggugat. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat terjadilah keributan terus-menerus, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang walaupun masih satu rumah, di mana antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Wow, berarti isi laporan ini benar teman-teman, soalnya kan isi perceraian ini udah disahkan ya di pengadilan dan tidak ada pembantahan dari mantan suaminya. Nah, kalau juga nih mantan suaminya ya. Di sini Clara Sinta menegaskan ya, mengakses M-Bankingku dan mengirim sejumlah uang untuk pribadinya dia sebesar 300 juta. Yang tercatat di luar tercatat ternyata jauh lebih nilai daripada itu. Menggadaikan 2 unit mobil Alphard dan Porsche Macan tanpa izin. Dan perlu di note, seluruh harta ini saya dapat sendiri tanpa support modal dari beliau. Dan lebih jahatnya lagi, dia bilang ke media, kamu malu mengakui anak dan tidak mengurusnya dengan baik. Sakit sih orang itu menurut saya. Saya juga seorang ibu, saya melihat ketulisan kamu sama anak kamu dari dulu hingga saat ini. Dengan gampangnya dia bilang begitu jahat, tidak mengurus dengan baik, tapi sekolahnya disekolahin yang terbaik. Gimana itu ceritanya? Ya, saya sempat percaya guys sama ya mantan suaminya Clara Sinta ini, karena kita emang nggak pernah ditampilkan oleh siapa sih wajah suaminya gitu kan. Ternyata
itu semua yang diomongin oleh mantan suaminya bohong gitu ya. Next, lanjut lagi. Pada saat saya single, saya menyadari bahwa saya tidak sepenuhnya punya waktu dengan anak saya dikarenakan saya harus bekerja. Saya tidak seberuntung ibu-ibu lain yang punya suami yang bertanggung jawab dan memantau tumbuh kembang anaknya baik setiap harinya. Saya harus bekerja, kerja demi apa? Demi anak. Baru diri saya sendiri kerja demi dia sekolah di tempat terbaik, demi naik mobil yang baik, demi dapat gizi yang baik, pakaian-pakaian yang terbaik, dan lingkungan yang baik. Tiba-tiba ada yang meminta harta gono gini senilai 13 miliar. Sekali lagi 13 miliar dengan dalil demi anak. WK. Gue sejauh-jauh demi anak menuntut 13M. Duit bulanan untuk nafkah anak senilai 5 juta rupiah aja belum pernah sekalipun dibayar. Sekalipun. Ini pernah gak sekalipun dibayar? Hihi, kan demi anak ya. Oh iya, ini tuntutannya ya. Isinya untuk memberikan nafkah setiap bulan atas satu orang anaknya sebesar 5 juta rupiah. Ternyata tidak dibayar guys. Tapi yang beliau ucapkan, Mbak Clara nggak ada bawa apa-apa setelah ke Jakarta, pure semua dari dia. Oke, ini banyak banget nih isu kalau Clara itu awalnya cuma numpang hidup doang teman-teman ya. Nah ini dijawab nih sama Clara Sinta nih. Ngomong kan gratis, kita bebas berbicara apa saja. Yang penting putusan pengadilan kan sah secara hukum. Mana bisa digugat-gugat, kita kan masukin gugatan harus ada bukti. Mana bisa asal menggugat. Dari sekian lama akhirnya tanggal 8 September kemarin lah aku beranikan diri untuk meminta uang ke beliau senilai 300 sampai 400 ribu per minggu. Karena setelah menikah seluruh kebutuhan Kino ditanggung oleh suami. Aku ingin peran dia tetap ada dalam hidup Kino. Aku ingin Kino tahu bahwa meskipun nilainya kecil, bapaknya tetap ada memberikan buat dia. Oh, oke. Kita lihat. Setelah nikah, uang sekolah, terus les ngaji dan segala kebutuhan Kino kan papanya yang tanggung. Kamu gak ada pengen kasih buat Kino, minimal hanya buat jajan dia aja. Misalnya per minggu 300 ribu. Dijawab nih, boleh. Bukan karena aku gak mampu sih, cuma biar sama-sama ada yang ngasih buat Kino aja. Jadi ada peran masing-masing dari kita bertiga. Bisa. Jawabannya itu simple ya. Nanti aku jelasin kok uangnya dari kamu. Paling aku minta uang jajannya dia kok. Kayak Jumatan dan lain-lain biasanya sedekah dia. Oke, itu tapi paling dikit ya, 300 sampai 500 ribu. Lah tergantung kebutuhannya dia. Nanti boleh transfer untuk masukin ke dompet dia cash. Tapi kamu langsung kasih sendiri aja ya. Bisa. Biar dia ingat kamu, bisa. Senang pasti dia. Jadi aku Jumatan gak usah minta uang jajan ke Lexi lagi ya. 400 ribu per minggu ya. Itu nanti suruh dia nabung aja. Baik loh Clara Sinta di sini chatnya baik sih menurut aku guys. Dia nggak mau memisahkan sama ayahnya gitu. Tetap ada gitu ya kenang-kenangannya. Lihat tuh ayahnya tetap ngurusin. Walaupun berpisah rumah, tapi ayahnya tetap memperhatikan. Baik loh ya. Banyak banget narasi yang dikeluarin seperti menitipkan harta ke aku WKWK. Harta yang dimana harta yang aku cari sendiri kah WKWK. Dengar pun aku malu sekaligus aku siksak shock. Tapi biarlah bicara itu kan gratis. Mengarang pun gak bayar. Budi bebas berbicara apa saja. Tapi ingat putusan pengadilan tidak bisa dimain-mainkan. 2025 harus makin pintar. Merujuk kepada fakta yang ada aja lah ya. Wow. Keren ya. Next. Sebenarnya aku kasihan, terlebih kepada anak-anakku. Aku nggak mau dengan kejadian ini secara tidak langsung dia melihat cerminan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi menurut harta orang lain, instan tanpa mau bekerja, sebenarnya ada segudang bukti transaksi M-Banking yang dia TF ke dirinya sendiri dan teman-temannya yang entah buat apa. Dan bukti chat menggadaikan BPKB mobil Pursku saat itu seharga kacang. Entah kebutuhannya buat apa, tapi izin aku sepil satu aja ya. Oke, ini ada bukti nih, keren nih. Kita lihat guys buktinya. Bro, di mana? Ya gue bisa pinjam 30 juta nih. Seminggu aja gue balikin. Gua kah BPKB Porsche gua nih. Soalnya ini mau diklik semua siang ini biar Senin dah pada masuk. Ini ditunggu sampai kapan? Gua coba cariin. Kalau Selasa bisa pakai duit gua dulu. Ini kalau gua cariin 30 juta hari ini memang masuk duitnya. Gua kapan? Karena ini gua pinjem juga supaya enak balikinnya. Senin. Kalau Selasa gua ada utang, gua dibayar. Intinya di sini chatnya ini menggambarkan ya dia minjem duit 30 juta teman-teman ya. Terus dihargai sebuah mobil yang harganya cukup fantastis. Wow, ngeri juga nih. Capture 7 Mei tahun 2022. Chatan si Budi
ke temennya ya. Ini sengaja aku kumpulkan untuk bukti gugatan perceraian aku tempo lalu. Purs miliaran digadein 30 juta, dibalikin hari Senin. Ini yang minjemin duit kagak masuk akal juga loh. Seharga, ya mungkin udah percaya sih, udah percaya ya. Next. Dan masih banyak lagi sampai bukti koin depo-depo nggak jelas pun, entah apalah aku nggak paham. Tapi ya udahlah, ini biar aja aku cap sendiri ya kalau saatnya dibutuhkan demi meluruskan narasi ngarang ngidul antara keluarga. Koin-koin apa nih? Aku penasaran. Koin-koin apa ya? Oh, jangan-jangan kripto nih. Enggak guys, kadang nggak ada kelihatannya ya. Koin-koin apa ya yang dibeli? Next. Kak, jangan-jangan gara kakak post kemarin disuruh delete foto-foto, dia sangka ini semua bukti dan ke delete, jadi dia tiba-tiba muncul. Ya ampun, tega banget Kak. Sabar ya, mau dinaikin derajatnya Kak. Masuk akal. Masuk akal. Gara-gara berita kemarin kan dihapus-hapusin fotonya, muncul lagi dia kira nggak ada bukti kali. Wow, nakal ya suaminya. Akda hikmahnya juga nggak hapus foto-foto itu ya Kak, jadi ada bukti. Aku juga shock, aku udah hapus semua foto masa lalu, tapi ternyata ini masih ada di folder lain. Alhamdulillah banget belum terhapus dari A sampai Z. Lengkap, alhamdulillah. Ya udah, selamat malam ya. Jujur aku nulis begini malu, tapi sekali lagi mohon maaf ya, ini bukan tentang oversharing, tapi tentang fitnah yang harus diluruskan dengan fakta dan tidak dibalas dengan ngalur ngidul. Semoga dengan kejadian ini terakhir kali aku hidup sebagai Clara Sinta yang oversharing. Setelah ini aku ingin hidup damai dengan keluarga dan anak. Akhirnya dia berubah, nggak ridho lagi ya. Yeay, selesai guys klarifikasinya. Aduh. Kalau kita lihat komentarnya, jadi tujuan dia nikah sama aki-aki apaan kalau bukan karena harta? Kasih sayang seorang laki-laki, Twitter serius nanya dengan nada daring. Shock, polos lagi loh, bisnis apa Clara sampai bisa miliaran? Ini nih dijawab nih. Dia dulu punya produk obat pelangsing Kak. Kebetulan di tahun 2020 aku kerja sama dia dan orderannya meledak banget. Setiap hari aku sering anterin paketnya ke JNT. Dan semua itu atas dukungan dari mantan suaminya. Gak lama juga dia punya produk lagi yang namanya HIV. Tapi produk kedua ini setelah cerai sama Pak Denny. Ya tetap aja bukan hasil dari dia, tapi duit suaminya juga ada di situ. Dia kan keluar-keluarnya hasil dia sendiri. Ya lagi kemarin ya keluar-keluarnya sebagai wanita independen, ternyata ada suaminya. Dan ya mungkin suaminya ini sekarang lagi terpuruk, entah kena kasus apa ya, hutangnya banyak banget. Ya gimana guys ya, aku setuju sih buat dicerain aja kalau suaminya yang dibilang Clara Sinta seperti itu. Itu setuju banget aku guys. Yuk kita lihat klarifikasinya di pagi-pagi. Hampir sini dia sampai diundang ke acara TV loh guys. Kita lihat guys. Cerita Denny Gustaf, mantan suami Clara Sinta, dalam kru influencer bersama Feni Rose mengenai dirinya yang gugat harta gono gini senilai 13 miliar setelah 3 tahun bercerai. Oke, sampai diundang ke acara TV. Enggak begitu sih. Jadi saya melihat dari kondisi anak aja sih sebenarnya. Jadi waktu saya titipan itu kan saya sebenarnya kan hak asuh di dia itu kan dia saya kasih waktu untuk coba mendekatkan lagi kan, karena dulunya memang nggak mungkin waktu zaman dulu itu sekitar 4 tahun itu dia nggak pernah mengakui anak gitu loh, termasuk saya gitu loh. Jadi Januari 2023 kalau nggak salah. Nah di situ dia baru setelah cerai ya, kasih makan segala macam sampai dia cukup lah untuk dia gede kan. Nah ternyata kesempatan yang saya kasih itu nggak dipergunakan gitu loh. Tahu dari mana bahwa kesempatan itu kan babysitter, pembantu semua kan saya monitor gitu. Tahu. Jadi saya tahun demi tahun itu saya amati kan gitu loh, bulan demi bulan gitu lah. Nah saya pikir waduh ini kok jadi semakin parah ya. Ada satu yang nggak bisa saya ceritain di sini. Mungkin nanti di pengadilan baru saya buka gitu loh. Kenapa dia sampai kok begitu dengan anak gitu loh. Itu sangat sensitif soalnya. Nanti saya ceritain di pengadilan aja. Nah jadi saya mengambil kembali ini bukan buat saya gitu loh. Uang ini bukan saya ambil gitu. Mungkin masyarakat mesti tahu di sini ya. Tapi
Tapi saya titipkan nanti ke bank atau ke di notaris atau apalah gitu. Jadi tetap untuk anak tetap untuk anak gitu loh. Dan ini harusnya dia setuju gitu loh. Harusnya. Oh iya. Dia nggak boleh marah. Iya. Tapi bukti minta duit 300.000 itu gimana tuh? Kalau udah dapat harta sebanyak itu, terus duit 300.000 buat apa? Itulah Nggak, ini sebelum ada gugatan ada komunikasi juga nggak sih ke dia sebelumnya gitu. Sampai akhirnya ada gugatan, ini berarti kan tidak ada ketidaksepakatan. Memang dia nggak mau. Oh, dia nggak mau. Nggak mau. Oke. Nah, ini kan dibilang bahwa ya tidak dekat gitu, tapi dikasih waktu 3 tahun. Dan ini adalah gugatannya, ini soal apa istilahnya ya, mungkin administrasi dari harta. Kenapa tidak menggugat juga hak asuh anaknya kalau memang perhatiannya dan memang dianggap tidak dekat? Ini rencananya begitu. Dua-duanya. Betul. Kenapa habis ini? Kenapa Karena kan emang sidangnya nggak bisa langsung paralel. Nggak bisa bareng. Kenapa nggak hak asuh anak dulu baru gini dulu baru ini gitu. Kenapa nggak hak asuh anak dulu? Pengacaranya ya sarannya begitu. Gitu. Jadi ini masih jalan panjang gitu. Jadi ditempuh kali ini karena dikasih waktu 3 tahun. Ada faktor bahwa karena dia sudah menikah lagi sehingga ada lebih banyak kekhawatiran bahwa dia tidak akan sedekat itu dengan itu sih enggak ya. Enggak, saya nggak tahu lah itu ya. Cuman ada satu yang saya bilang tadi yang sensitif itu yang paling saya takuti gitu loh. Yang sensitif yang terjadi itu sekarang ini baru-baru atau sebelum pernikahan? Kejiwaan dia nanti gedenya besarnya gitu loh, anak ya. Oh oke. Jadi ini baru dipantau sekarang ini yang terjadi. Gitu ya. Ini dia kan menikah sudah 5 tahun ya kalau dari cerita dengan Clara Sinta dari usia dia 19. Menikahnya di usia 19. Menikahnya di 21 menikah. Terus dia tidak mau mengakui sudah menikah, tidak mengakui kalau menurut selama 4 tahun itu dia tidak sama sekali memperlihatkan adanya suami dan anak. Enggak, waktu kan masih jadi suami waktu itu, nggak ada keberatan. Mungkin karena dia malu kayak umur saya lebih tua ya, jadi saya anggap ya sudahlah gitu loh. Tapi menikahnya resmi kan? Resmi. Orang tuanya tahu. Direstui tapi nggak datang. Oh, direstui tapi nggak ada yang datang gitu. Jadi cuma anggapannya gitu ya. Tapi itu menjadi tolak ukur juga bahwa dari awal dia memang tidak terlalu dekat dengan anak. Iya, betul. Jadi salah satu alasannya. Gitu. Ini kalau kita lihat soalnya ya, kalau kan kita hanya bisa melihat sekarang ini melalui sosial media. Kalau dibilang tidak terlalu dekat dengan anak, ada beberapa konten-kontennya Clara Sinta kan yang memperlihatkan ada interaksi gitu dengan anaknya. Ini contohnya ya, video ini bersama anak gitu. Ini kan kalau kita lihat dari sini kan kayaknya ya deket-deket aja gitu. Iya, ini deket-deket aja nih. Gimana nih? Ya, ayo. Ya, wajarnya seorang ibu gitu. Kalau menurut Mas Denny nggak seperti itu. Sama seperti juga dia membagi-bagikan sedekah ke orang kan. Kenapa tuh? Ya itu contoh. Maksudnya konten itu bisa dibuat gitu. Konten itu bisa dibuat. Settingan. Gitu. Kalau saya kupas, aduh banyak gitu yang banyak. Tapi itu nanti untuk di pengadilan. Tapi lebih kepada alasan kenapa ini baru diajukan sekarang, karena melihat secara psikologis ada dampak yang mengkhawatirkan dari anak ke depannya gitu ya. Makanya ini akan bertahap, harta dulu, baru kemudian hak asuh anak akan diperjuangkan. Pada waktu itu gitu ya, kenapa? Udah tahu bahwa tadi kok ada melihat indikasi dia tidak bonding, tapi dipercayakan ke dia. Termasuk ya hartanya juga semuanya dipercayakan gitu ke Clara Sinta pada saat bercerai. Clara itu di sini tidak ada siapa-siapa, sendirian, gitu loh. Jadi waktu saya bawa ke sini, ini ke Jakarta nih maksudnya ya, nggak ada siapa. Itu dia bener bawa badan aja. Bawa ke sini, berarti kenalnya dari Medan. Dari Medan. Jadi kenalnya dari di Medan. Jadi dia nggak bawa apa-apa, gitu loh, masih kuliah gitu loh. Jadi kalau netizen juga mungkin bisa membaca ya, bahwa harta ini tuh nggak ada yang dibawa. Harta kan ada 2 ya, harta bawaan dan gonogini. Harta bersama. Harta bawaan yang kita bawa, jadi kita nggak usah milikin kan. Nah dia nggak bawa apa-apa. Yang kita rebutkan di sini adalah harta bersama. Gitu loh. Jadi pada saat kemarin sidang perceraian gitu, ini tidak dibahas ya, gonogini memang tidak pernah dibahas ya, gitu ya. Jadi baru perceraian tok, sehingga masalah gonogini dan hak asuh anak itu menyusul kemudian. Tapi hak asuh anak waktu perceraian
aja sama Mas Denny berikut ya. Yang mengklaim yang mengklaim dirinya independent woman ternyata pakai harta mantan suami gitu. Waduh. Dia waktu itu masih menikah ketika dia viral ya di tahun 2021. Ya, betul. Jadi bisnis ikan, ekspor impor ikan itu bekerja sama atau gimana? Jadi bisnis ini bisnis saya sebelum nikah, sebelum kenal dia gitu loh. Memang saya bisnis ekspor ikan ini gitu loh. Jadi kalau nggak salah pernah di wawancara juga ya waktu itu ya sama ini ya. Nonton ya? Nonton. Atau ada di Jadi saya bilang saya dalam hati, waduh, bisnis saya benar-benar diakui dan tidak ada sayanya gitu loh kan. Dia mengakui kalau nggak salah itu dia dari temannya kan belajar waktu itu. Coba dibuka lagi deh. Jadi bisnis ikan itu bisnis saya. Nggak waktu kan nonton tuh wawancara kan nanya ke dia kenapa nggak bilang sih itu bisnis? Banyak yang ngomong, komplain juga banyak gitu. Cuman kalau saya kan orangnya nggak pernah yang ngeributin ya apa-apa gitu kan. Karena ya saya anggap karena masih kecil, masih muda, lagi pengen gimana gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran waktu itu kalau nggak diaku. Ya apa-apa lah. Kita kan jadi menduga-duga apa ada yang disembunyikan gitu, apa emang yang punya nggak mau disebut. Sampai isu-isu ya itu karena netizen tuh banyak yang nggak percaya teman-teman. Clara Sinta ini penghasilnya dari mana gitu ya. Kayak konten kreator itu tidak sebesar itu gitu ya. Cepet maksudnya drastis naiknya itu kayaknya enggak deh ya. Ternyata ada bisnis ini, bisnis mantan suaminya. Emang buat dia senang aja lah gitu loh. Buat dia senang. Sebenarnya pada saat itu kalau Clara Sinta sebut bahwa itu punya Mas Denny gitu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu loh. Cuman dia kan waktu itu kan emang lagi ingin tampil. Ya dia menjadi konten kreator dengan konten-konten independent woman gitu. Itu apakah izin Mas Denny atau Mas Denny yang kasih ide atau gimana? Karena saya nggak pernah mau tahu apa yang mau dia kerjain gitu loh. Ya semenjak ada kejadian-kejadian itulah saya udah nggak inilah gitu loh. Kejadian-kejadian itu. Iya. Pada saat pernikahan maksudnya. Iya betul. Nah ini tapi kita jadi tim kepo ya, pengen tanya kan itu karena independent woman terus dia bilang kan dia ada usaha juga nih belajar dari temannya, tapi dia ada kerja juga di ekspor impor itu ada bagian pekerjaannya. Saya itu dari mulai kita nikah itu bisnis saya kan di ikan sama properti ya. Nah kan COVID tuh seluruh dunia tiarap kan. Nah terus kita mencoba tuh bisnis online gitu. Saya tanya sama dia, saya kan di Markom, jadi kan saya ada basic lah. Tanya dia IG berapa, saya bilang, dia bilang ada 200 ribuan orang lah. Gitu. Oh 10%, oh coba deh, saya bilang gitu. Dari 10% aja kita bisa dapat 2.000 pembeli nih, saya bilang gitu. Ya udah kita coba waktu itu. Oh, Clara Sinta tetap kerja juga teman-teman ya. Salah nggak menurut kalian dia mengakui dia punya bisnis? Karena Clara Sinta di situ tetap terlibat sih. Terlalu ridho sih, akhirnya terbongkar kalau kata netizen nih. Setuju sih dengan Wak ini. Karena dia udah nikah lagi, bukan karena cemburu udah nikah lagi, tapi lebih memikirkan anaknya yang keurus gak sama dia dan terjamin nggak masa depannya. Waduh. Tapi kalau kita lihat sih ya terjamin aja di Instagramnya Clara Sinta ada foto anaknya nggak ya? Bentar guys, kita cek dulu ya. Oke ya, jarang sih menampilkan anaknya ya. Cuma foto-foto dia sendiri sih guys. Independent woman sekali ya foto-foto ini. Iya jarang gitu ya foto bareng anaknya. Biasanya kan seorang ibu bahagia gitu foto dengan seorang anaknya. Oh ini ada kok, ada guys, masih ada kok, masih ada nih ya. Oh masih ada tuh. Yaudah kayak gitu aja deh videonya guys. Ya menurut kalian gimana, siapa yang salah? Balik lagi ke kalian, aku juga masih bingung karena ini si mantan suami sama si Clara Sinta ini apa yang diomongin beda-beda nih ya. Yang mantan suami bilangnya Clara Sinta gitu, sedangkan Clara Sinta bilang si suaminya cuma melorotin hartanya. Ya kalian tulis di komentar. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Kita tunggu klarifikasi selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.